Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mari silakan duduk. Makasih, Bu. Oke, baik. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada Aisyah sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu tanya terlebih dahulu ya. Gimana kabarnya Aisyah pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Harapannya Ibu tetap sehat, tetap jaga kesehatan karena mengingat tentunya cuaca hari ini kurang baik dan mendukung. Nah, Aisyah, apakah hari ini puasa? Puasa, Bu. Bagaimana puasanya, lancar? Lancar. Lancar. Nah, sejauh ini sudah ada bolongnya atau gimana? Belum, masih full. Alhamdulillah. Harapannya tetap ini ya, sampai lanjut akhir. sampai. Nah, baik. Aisyah tadi sebelum ke sini menemui Ibu, tentunya ada pembelajaran siapa? Ada pembelajaran agama Islam, Pak Jamil. Pak Jamil. Tadi belajar apa? Belajar tentang apa? Tentang bulan puasa ini. Bulan puasa. Iya. Nah, terus tadi sebelum sama Pak Jamil, apa sih yang Aisyah lakukan gitu? Saya tadi agak kesiangan ya bangunnya. Jadi kayak ke berangkat sekolah itu agak telat. Tapi untungnya masih sampai sini dengan selamat. Alhamdulillah. Tetap hati-hati mengingat tentunya banyak kecelakaan dengan kondisi yang jalan rame begini. Nah, Aisyah, kan di bulan Ramadan ini pastinya apa saja sih kegiatan yang sudah Aisyah lakukan? Banyak sih, Bu. Contohnya kayak buka bersama teman-teman, terus sahur bersama keluarga, buka bersama keluarga. Terus itu kayak latihan basket, terus main bersama teman, gitu aja. Tarawih juga. Jadi cukup banyak ya kegiatannya. Oke. Nah, terus dari banyak kegiatan ini paling mana kegiatan yang Aisyah suka? Latihan sih, Bu. Latihan basket. Walaupun capek tuh, tapi ketemu mereka tuh mood booster. Ketemu mereka itu jadi mood booster. Iya. Nah, tentunya kalau banyak kegiatan ini kadang merasa capek nggak? Capek sih pasti, Bu. Tapi kan ya pasti harus jalanin. Oke, baik. Jadi cukup padat. Nah, sekarang tadi Aisyah mendengar ada kegiatan latihan apa? Latihan paskibra, Bu. Untuk lomba. Untuk lomba. Kalau boleh tahu lomba apa? Lomba antar kota Semarang gitu, Bu. Lomba antar paskibra. Lomba antar paskibra. Setiap SMK, SMP gitu. Nah, itu tuh pelaksanaannya mau kapan untuk lombanya sendiri? 17 Mei. 17 Mei besok ini? Iya. Jadi butuh berapa banyak waktu untuk latihan? Sebenarnya masih banyak, jadi kita ngejar materi. Soalnya masih kurang banyak. Biar persiapannya mantap. Oke, jadi persiapannya biar mantap, terus ngejar materi. Nah, tadi selain latihan, apa lagi kegiatan paling disuka sama Aisyah? Buka bersama keluarga sih, Bu. Buka bersama keluarga. Kan belum tentu kita bisa buka bersama keluarga terus-terusan tuh. Jadi Aisyah beranggapan bahwa buka puasa itu jadi momentum paling berharga. Oke, nah terus selain itu, selain beberapa hal kegiatan, apalagi yang mungkin jadi hobi Aisyah? Hobi saya apa ya, Bu? Saya mungkin suka melihat film Korea. Jadi sebelum tidur kadang suka lihat film dulu sebentar, menyempatkan waktu. Jadi menyempatkan untuk nonton film Korea. Apa itu paling disuka? Queen of Tears. Queen of Tears. Yeah. Itu apa sih yang membuat Aisyah tertarik untuk menonton film itu?
filmnya bagus, yang pemerannya oke, alurnya juga baik, nggak bosenin, jadi saya tertarik sama alurnya dan pemerannya. Oke, jadi menonton film tuh jadi hobi Aisyah. Nah, itu tuh rutin dilakukan setiap hari atau gimana? Kalau waktu luang aja, Bu. Waktu luang aja? Iya. Oke, nah dari tadi kita kan banyak hal yang dibicarakan Aisyah. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, pastinya Ibu sampaikan terlebih dahulu. Kemarin kan Ibu sudah koordinasi dengan Aisyah ya. Nah, ini tentunya konseling hari ini kita akan laksanakan 30 menit. Nah, 30 menit itu tentunya harapan itu semoga dapat tersampaikan dengan baik dan tentunya sudah bikin membuat Aisyah untuk lega gitu. Nah, kira-kira disepakati nggak ya untuk 30 menit atau kurang? Sepakat. Boleh? Boleh. Nah, jadi nanti jikalau setelah tentunya kita hari ini ternyata masih ada yang unek-unek ingin disampaikan Aisyah, Ibu perkenankan untuk Aisyah menghubungi Ibu kembali untuk kita lakukan janji temu gitu. Iya, boleh. Boleh? Boleh. Oke, nah Aisyah kan pastinya sebagai ada sekat, bukan, lebih tepatnya ada batasan dalam konseling. Nah, di dalam konseling itu Ibu hanya memberikan fasilitas atau memberikan ruang untuk Aisyah bercerita dan nantinya Ibu tidak bisa memberikan saran jikalau Aisyah kurang berkenan gitu. Jadi pastinya konseling ini tujuannya adalah Aisyah dapat menemukan solusi dari apa yang Aisyah rasakan gitu. Nah, selain itu tentunya pada konseling hari ini. Nah, masalah mana yang penting dan tentunya cukup mengganggu Aisyah untuk kita bahas kali ini? Untuk masalah saya tuh kadang suka overthinking, Bu, tentang nilai ujian dan pelajaran sehari-hari, Bu. Soalnya kurang puas aja dengan hasilnya. Oke, jadi Aisyah merasa kurang puas terkait hasil dari ujian atau tugas yang diberikan. Boleh dibantu lebih jelas? Overthinking ini seperti apa sih? Saya itu overthinking karena takut kalau belum bisa membanggakan orang tua saya, Bu. Jadi orang tua saya kan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyekolahkan saya, tapi mungkin saya belum bisa memberikan apa yang terbaik untuk mereka gitu, Bu. Dengan nilai yang masih rata-rata mungkin belum cukup untuk mengembalikan kerja keras orang tua saya. Baik, jadi Aisyah merasa bahwa overthinking yang dirasakan Aisyah ini karena nilai Aisyah yang kurang memuaskan dan melihat dari bagaimana orang tua bekerja keras gitu. Nah, ketika Aisyah ini overthinking, nah bagaimana sih perasaan Aisyah ada di kondisi itu? Saya pusing sih, Bu, pusing, sedih, bingung, kayak ya mungkin itu aja, kayak bingung mau bilang ke siapa gitu, Bu, kan mungkin belum ada tempat cerita ya, Bu, jadi mungkin masih dipendam sendiri dan itu mengganggu pemikiran saya gitu. Oke, jadi Aisyah merasa bingung. Iya. Aisyah merasa bingung, kemudian Aisyah juga merasa overthinking karena belum ada teman cerita gitu. Iya. Nah, Aisyah dari overthinking ini tentunya apakah hanya overthinking terkait nilai saja atau bagaimana? Iya, nilai saja. Nah, apakah overthinking ini terus terjadi ketika Aisyah memperoleh nilai yang sama seperti sebelumnya? Iya, Bu. Kalau misal ada tugas dan setiap ada ulangan gitu, pasti saya setelah melihat hasilnya, mesti saya langsung kepikiran gitu. Oke, baik. Nah,
tadi sebelumnya sudah mengatakan overthinkingnya ini membuat resah, membuat bingung dan lain sebagainya. Nah, dari overthinking ini overthinking ini apakah sudah memberikan dampak yang memang Aisyah rasakan sampai saat ini? Sudah, Bu. Dampaknya tuh saya kadang sulit fokus gitu loh, Bu, kayak sering kepikiran, jadi kayak belajarnya kurang maksimal gitu. Habis itu pasti tidurnya terganggu sama pikiran itu. Oke, baik. Jadi merasa pusing, terus merasa kehilangan konsentrasi, dan juga tidur tidurnya. Apakah ada dampak lain yang memang Aisyah rasakan? Sudah sih, Bu. Mungkin kadang kayak iri aja sama teman yang lebih pintar dari saya dengan nilai yang lebih tinggi, jadi mungkin saya agak iri. Oke, baik. Nah, dari dampak overthinking ini tentunya menimbulkan rasa iri gitu. Nah, apakah ini juga mungkin mengganggu Aisyah yang membuat Aisyah stres, membuat Aisyah murung atau lain sebagainya, yang hal itu apakah juga Aisyah rasakan? Tidak, enggak. Soalnya kalau semisal saya kesusahan atau bingung dengan tugas tuh, teman-teman saya tuh membantu gitu, Bu. Kalau saya tanya tuh saya dibantu, jadinya saya agak cukup lega ada mereka gitu. Nah, kan Aisyah sudah tak mengetahui bahwa dari yang tadi sudah disampaikan, overthinking ini muncul karena nilai yang menurun ketika ujian ataupun dari hasil nilai belajar dan lain sebagainya. Dan Aisyah juga menyatakan bahwa ada kekhawatiran merasa orang tua ini sudah bekerja keras gitu kan. Nah, dari overthinking ini juga apakah overthinking ini tuh sering kali terjadi di malam hari ataupun ketika waktu-waktu memang krusial seperti waktu mau menjelang tidur atau lain sebagainya? Tidak sering terjadi sih, Bu, kalau sedang sulit tidur saja. Nah, ketika sulit tidur itu muncul itu di waktu-waktu kapan? Di waktu-waktu saat saya tidak capek sih, kayak mungkin hari Jumat atau hari Sabtu pasti. Soalnya di 2 hari tersebut tuh kayak saya tuh waktunya tuh nggak terlalu capek buat saya gitu, kayak biasa saja gitu, nggak kayak hari sebelumnya. Oke, baik. Jadi di 2 hari itu Aisyah memang dalam kondisi yang cukup prima dan tentunya dalam kondisi yang mungkin kegiatan ini belum begitu padat. Nah, ketika overthinking ini terjadi dan berdampak pada pola tidur Aisyah nih, apa saja overthinking apa saja yang muncul gitu ketika hal itu terjadi? Saya memikirkan masa depan saya, nilai saya, dan bagaimana jika hidup saya tanpa orang tua saya. Bisa dibantu dijelaskan apa kok ada memikirkan nilai terus orang tua dan lain sebagainya sehingga Aisyah melakukan seperti itu? Mungkin kan karena tadi saya overthinking tentang nilai, saya tuh kurang bisa membandingkan orang tua saya, Bu. Terus tentang yang nilai itu, mungkin saya juga kurang bisa mampu untuk membuktikan bahwa saya tuh bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi saya tuh harus berusaha dulu, tapi saya tuh kayak kurang mampu, Bu. Terus kalau yang orang tua itu, saya kan apa-apa masih bergantung sama mereka, jadi kayak masih takut aja gitu, Bu.
tanpa mereka. Nah, ketika coba kita gali ya Aisyah. Nah, jadi menyampaikan bahwasanya kekhawatiran tentang nilai dan juga bagaimana usia orang tua yang mungkin lanjut usia gitu kan. Nah, pernahkah gitu Aisyah pernahkah Aisyah untuk mempertanyakan ke orang tua bagaimana harapan orang tua terkait nilai Aisyah yang kurang memuaskan? Ya, pernah. Sebenarnya orang tua saya biasa saja, Bu. Tapi kan saya sebagai anak sudah diusahakan sejauh ini, masa hasilnya masih begitu-begitu saja. Jadi saya agak malu. Dan walaupun orang tua saya biasa saja itu tapi saya akan mengusahakan yang terbaik buat mereka. Nah, tadi ada upaya dan usahanya. Waktu orang tua Aisyah mengatakan biasa saja. Nah, adakah bukti nyata bahwa orang tua itu juga marah ketika Aisyah kurang memuaskan? Tidak ada. Nah, terus apakah juga ada bukti bahwa nilai yang kurang memuaskan ini membuktikan bahwa Aisyah adalah orang yang gagal dan belum tidak sukses? Tidak ada. Jadi mereka tetap mensupport saya dengan apapun itu hasilnya. Nah, artinya ini berarti kan banyak orang-orang yang memang memberikan dukungan penuh. Nah, pernahkah Aisyah untuk mencoba bertanya dengan orang-orang di sekitar Aisyah selain keluarga terkait tanggapan mereka mengenai nilai Aisyah? Kakak saya, Bu. Saya pernah tanya bagaimana dengan nilai saya. Kakak saya menjawab kayak nggak apa-apa, ditingkatin lagi. Ya kan persaingannya ketat ya, Bu, di kelas. Jadi mungkin emang bisanya segitu, jadi nggak. Jadi tidak ada acuan untuk Aisyah harus terpaku untuk mendapatkan nilai tinggi begitu. Nah, ketika Aisyah dalam kondisi yang memang nilai menurun, nah, sudahkah ada upaya dari Aisyah untuk kayak membuktikan bahwa nilai ini cukup berpengaruh terhadap Aisyah? Lalu bagaimana? Saya pasti setiap ulangan itu saya belajar dengan sungguh-sungguh, Bu. Waktu itu pernah ulangan sejarah dan saya mendapatkan hasilnya maksimal. Tapi kan mungkin tergantung dengan soal-soal yang diberikan ya, Bu. Jadi kan kalau sejarah mungkin saya ya bisa paham, tapi mungkin kalau MTK saya kan kurang agak bisa ya, Bu. Jadi ya mungkin kayak naik turun, Bu, antara nilai satu dan nilai lainnya. Jadi mungkin nggak seimbang aja. Oke, ini baik. Nah, artinya kan tentunya Aisyah punya potensi untuk membuktikan bahwa diri Aisyah punya kelebihan gitu dengan kapasitas yang dipelajari yang berbeda. Nah, kalau begitu apa sih yang bisa Aisyah pahami tentang tadi yang sudah disampaikan mengenai nilai yang berbeda itu? Saya gimana ya, Bu? Ingin jawabnya, Bu. Saya mungkin akan meningkatkan lagi, Bu, belajar saya. Jadi meningkatkan belajar. Nah, tadi kita bahas ya, kita tarik mundur. Tadi Aisyah menyampaikan bahwa tidak ada bukti bahwa orang yang nilainya rendah itu mengalami kegagalan. Tidak ada bukti juga bahwa orang tua ini khawatir Aisyah ini tidak menjadi apapun. Tidak ada terus ada bukti juga bahwa keluarga ini mendukung sepenuhnya. Aisyah juga tadi sudah menjelaskan bahwa nilai Aisyah itu cukup baik di mata pelajaran tertentu. Aisyah,
Kan kalau begitu artinya Aisyah punya kelebihan dong. Iya. Nah, lalu lalu kalau Aisyah punya kelebihan dan Aisyah juga memahami setiap individu itu punya kekurangan masing-masing. Lalu apa yang dikhawatirkan lebih lanjut? Tentang perjuangan orang tua aja sih, Bu. Tentang perjuangan orang tua. Yang takut saya tidak jadi apa-apa tuh jadi saya sendiri. Nah, terus pendapat Aisyah nih, boleh dijelasin ya lebih lanjut. Nah, kalau orang tua mendukung sekali tentang Aisyah, kemudian Aisyah khawatir seperti itu. Nah, apa sih yang sebenarnya saat ini tuh apa yang ingin Aisyah sampaikan itu? Sampaikan ke orang tua. Ya boleh. Mungkin ada keinginan kah? Yang ingin saya sampaikan, mungkin maaf belum bisa jadi yang terbaik, belum bisa wujudin keinginan mereka. Mungkin harapan mereka besar dan terima kasih sih sudah berjuang selayaknya orang tua pada umumnya. Oke, baik Aisyah. Ibu dari yang sudah Aisyah sampaikan ya, Ibu tuh percaya bahwa setiap individu tuh punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Yang sudah Aisyah sampaikan tadi, Aisyah punya potensi tentang namanya potensi di bidang paskibra. Bahkan Aisyah juga menyampaikan beberapa hal bahwa banyak nilai-nilai yang cukup memuaskan dibandingkan nilai yang kurang memuaskan. Nah, tentunya pastinya banyak hal yang bisa Aisyah kembangkan. Nah, menurut Aisyah bahwa overthinking ini tidak terbukti gitu kan, overthinking yang tentang kegagalan itu dan tentang orang tua. Lalu apa sih yang saat ini Aisyah rasa temukan gitu? Maksudnya dengan kata lain, Aisyah tahu orang tua sudah mendukung sepenuhnya. Aisyah juga tahu bahwa setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kemudian sekarang apa yang dapat Aisyah ambil dari hal-hal yang bahwa tidak terbukti overthinking Aisyah. Aisyah itu adalah orang gagal dan Aisyah juga bisa gitu. Mungkin dukungan mereka sih, Bu. Dukungan orang tua. Ya. Terus ada hikmah selain itu yang bisa Aisyah ambil? Teman-teman saya yang mengajari saya kalau saya bingung, mereka juga turut andil ikut dalam perusahaan saya gitu. Oke, baik. Jadi peran orang tua dan teman itu menjadi dukungan sepenuhnya. Nah, terus ketika sudah tahu nih Aisyah bahwa overthinking ini tidak terbukti juga, apa sih yang dapat Aisyah pelajari? Mungkin saya bingung mau jawabnya gimana. Pelajari dari ini saya mungkin harus lebih belajar lebih giat lagi dan mungkin kayak mengurangi hal-hal yang tidak penting, mungkin kayak bermain handphone yang berlebihan gitu, Bu. Jadi saya harus meningkatkan fokus belajar saya lagi. Baik, jadi ada rencana untuk fokus terhadap belajarnya begitu. Nah, kalau begitu rencana Aisyah, apa yang dalam waktu dekat akan Aisyah lakukan?
Kalau akhir-akhir ini kan saya lagi sering latihan basket ya Bu, jadi mungkin waktu belajarnya agak berkurang sedikit. Jadi saya akan membuat rencana jam segini saya harus ngapain, jam segini saya harus belajar gitu. Membuat jadwal waktu terhadap kegiatan gitu. Nah, overthinking sudah terbukti bahwa hal itu hanya sebuah pemikiran irasional Aisyah. Kemudian juga Aisyah sudah tahu. Nah, kemudian setelah membuat jadwal, apakah ada rencana besar lagi terkait nilai pembelajaran yang Aisyah lakukan? Selain belajar, selain mengatur waktu, gitu. Sudah Bu, tidak ada. Kemudian kalau dari kekhawatiran yang overthinking itu pastinya kan mengganggu ya. Nah, apa yang akan Aisyah lakukan untuk meminimalisir overthinking itu datang? Saya tipe orang yang kalau misal lagi sibuk, saya bakal lupa sama hal apapun, Bu. Seperti yang mungkin kayak overthinking seperti itu. Jadi saya mungkin akan menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Oke, baik. Jadi artinya Aisyah sudah menyadari tentang rencana yang akan dilakukan untuk meminimalisir overthinking tersebut. Nah, apa sih setelah overthinking ini muncul, kemudian Aisyah mencoba menerapkan itu, apakah ada planning lain ketika usaha Aisyah yang sebelumnya itu belum berhasil? Tidak ada, Bu. Tapi menurut saya yang usaha pertama saya itu berhasil. Soalnya saya sudah sering melakukannya. Oke, baik. Artinya sudah ada banyak opsi dan tentunya sudah yakin terhadap hal yang sudah dilakukan gitu. Nah, Aisyah, dari yang sudah kita laksanakan, menurut Aisyah nih, kira-kira usaha Aisyah ini akan efektif nggak untuk kita Aisyah terapkan? Efektif, Bu. Oke, efektif. Ya, sangat efektif. Nah, itu jika ini efektif. Nah, terus kekhawatiran itu apakah nantinya akan juga muncul ketika kejadian serupa atau ternyata opsi ini tidak efektif? Iya, muncul. Oke, baik. Nah, Aisyah kan tadi sudah banyak hal yang disampaikan. Apa sih yang saat ini Aisyah rasakan ketika tahu bahwa overthinking ini tidak terbukti, kemudian sudah tahu caranya, sudah tahu dampaknya, sudah tahu caranya, apa sih yang Aisyah rasakan? Meningkatkan itu, Bu. Jadi hasil belajarnya mungkin akan meningkat dan mungkin sedikit demi sedikit bisa membuat orang tua lebih bangga dengan saya. Oke, baik. Harapan saya tentunya overthinking yang Aisyah rasakan ini tidak akan tidak pastinya mengganggu kegiatan Aisyah, tetapi harus saya hal ini bisa Aisyah lawan, Aisyah tentunya tanggulangi, karena mengingat bahwa overthinking ini pasti akan merugikan banyak hal, baik dari pertemanan Aisyah yang mungkin Aisyah merasa minder, terus juga baik dari tentunya belajar Aisyah yang mungkin
Aisyah merasa kehilangan konsentrasi, bahkan tentunya bisa jadi hal ini juga mengganggu kesehatan fisik Aisyah. Nah, hadapan itu juga overthinking ini pastinya dapat segera Aisyah tangani. Dan Aisyah juga sudah mulai menyadari tadi bahwa overthinking ini tidak terbukti benar. Juga pastinya overthinking ini juga tidak menyebabkan orang tua Aisyah juga menganggap Aisyah orang yang gagal, bahkan menyusahkan Aisyah. Nah, ibu yang dapat ibu sampaikan, simpulkan ya, bahwa Aisyah ini punya kelebihan di dalam akademik, baik di akademik ataupun akademik. Bahkan tadi Aisyah berhasil untuk menjuarai pernah menjuarai kompetisi kan? Iya. Berhasil pernah menjuarai kompetisi. Bahkan ini sudah ikut kompetisi yang berikutnya. Artinya Aisyah punya potensi yang luar biasa. Aisyah, ya, kesimpulan sementara tadi dari itu. Tapi yang Aisyah tahu bahwa orang tua Aisyah itu bangga dengan Aisyah. Bahkan saya pun bangga Aisyah bisa duduk di sini, bahkan menceritakan kehebatan Aisyah. Dan jangan Aisyah, jangan berkecil hati. Jadi orang yang percaya diri. Jangan memberi juga lagi nilai. Nilai itu memang sebagai ukuran, tetapi keberhasilan seseorang itu bukan dari berdasarkan nilai. Iya, Bu. Jadi apa yang jadi Aisyah ambil? Mungkin dari bimbingan konseling ini saya mungkin bisa mengambil bahwa saya itu berarti, saya itu bisa, saya itu tidak selemah itu. Benar. Saya percaya Aisyah bahwa kamu itu hebat. Bahwa setelah ini pasti kamu jadi orang luar biasa. Bahkan tidak ada yang bisa menyatukan dirimu sendiri kecuali dari dirimu. Oleh karena itu, kata saya, perangi overthinking yang sudah kamu hadapi, rasakan. Karena sebuah besi yang saya pernah dengar kata, seseorang akan rusak berdasarkan pemikirannya, sama hanya seperti besi. Besi berkarat dan itu akan menyebabkan besi itu sendiri rusak. Gitu. Jangan banyak menangis di malam hari. Jangan banyak sedih di malam hari. Cari kegiatan positif. Nah, setelah baik. Nah, setelah ini apalagi yang ingin Aisyah lakukan? Sudah, Bu. Saya ingin bertanya saja bagaimana solusinya. Aisyah membutuhkan solusi. Begini Aisyah, ketika kamu overthinking terkait nilai, hal yang bisa kita lakukan adalah yang pastinya satu, Aisyah bisa melakukan kegiatan hal yang lebih positif. Overthinking itu muncul karena kadang-kadang kita itu punya asumsi negatif. Kamu berpikir secara positif bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak benar dan apa yang kamu upayakan ini sudah yang terbaik pastinya. Yang kedua adalah pastinya mencari kegiatan yang kamu sukai, yang mendukung dengan pembelajaranmu. Kamu merasa gagal ketika ada di matematika. Belajar cari di YouTube bagaimana kamu bisa mengembangkan pengetahuanmu di matematika. Ketiga juga
cari dukungan. Cari dukungan ketika kamu merasa resah, gundah gulita itu kamu bisa mencari teman. Belajar untuk percaya terhadap temanmu. Belajar kayak kamu cerita, belajar untuk percaya orang tuamu gitu. Kamu ceritakan apa yang kamu rasakan. Orang bercerita tidak akan membuat kamu lemah. Lagi yang terakhir, ini saran saya yaitu kamu bisa untuk pastinya melakukan pengembangan diri. Melakukan pengembangan diri itu banyak hal aja. Melakukan pengembangan diri terkait bagaimana kamu manajemen kamu, bagaimana kamu nanti bisa melakukan, bagaimana meningkatkan kepercayaan diri kamu, banyak. Jadi pastinya banyak yang bisa kamu lakukan. Kalau saya pastinya pernah ada di posisi kamu, dan tentunya hal yang sering saya lakukan adalah seperti yang sudah saya sampaikan. Gitu. Apa ada lagi? Sudah, Bu. Sudah? Bagaimana rasanya? Sudah mulai lega? Sudah. Kemudian, apakah masih ada hal yang mengganjal? Sudah tidak ada. Oke. Jadi yang dapat Ibu simpulkan adalah bahwa Aisyah punya kemampuan besar gitu, dan hal ini sudah dapat dipahami Aisyah juga. Dan dari Aisyah sendiri, kesimpulan hari itu apa? Saya bisa menghasilkan hasil lebih baik, Bu, dari sebelumnya. Saya bisa membuktikan ke depannya saya itu bisa lebih baik dari sebelumnya. Oke. Pastinya jadi benar yang sudah disampaikan. Kesimpulannya adalah ini secara keseluruhan bahwa Aisyah punya potensi, Aisyah punya niat, punya kemauan, bahkan Aisyah juga punya daya juang. Dan tentunya Aisyah juga mulai mengenali bahwa overthinking ini sifatnya semu, sifatnya hanya bayangan, dan pastinya banyak orang yang mendukung Aisyah begitu. Oke, nah Aisyah mungkin karena mengingat waktu sudah di penghujung, mungkin kita bisa melakukan janji temu jikalau Aisyah masih ingin bercerita kembali. Nah, karena waktu juga sudah hampir habis, kita akhiri saja. Nah, mungkin terima kasih banyak untuk Aisyah karena sudah meluangkan waktunya dan juga bersedia hadir menemui Ibu begitu. Nah, mungkin ada pesan yang ingin Aisyah sampaikan kembali? Terima kasih, Bu, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Oke, baik, sama-sama. Bapak Ibu, setelah ini buktikan bahwa Aisyah bisa, Aisyah mampu. Saya percaya bahwa setelah dari ruangan ini, Aisyah akan punya nilai yang baik. Titip salam buat keluarga. Semoga sehat selalu dan Aisyah juga tetap sehat. Baik, kalau begitu mungkin Ibu bisa antar ke depan. Nanti untuk evaluasi itu akan kirim melalui WhatsApp saja, gitu. Oke, beda.